sip tenang ya. Iya kan Nisa? Sip, you are strong. You are strong. Lagunya wis ya. Iya. Makasih aku ikut bahagia lah ibumu terutama itu. Iya. Iya. Izinkanlah saya sebagai Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan untuk Indonesia. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Dokter Terawan, Pak Dokter, maksudnya dengan kesepakatan itu berhenti dong? Ya, kalau kami taat ya kami harus berhenti. Maksud kami harus membantah. Ada kesepakatan itu kami harus hormati. Saya pernah jadi pejabat negara, ya saya juga harus menghormati. Jadi kalau kami sampaikan Prof, masalah tujuan bahwasanya petunjuk Prof Terawan kalau berteman keluarga nanti mau kita buat. Iya, jurnal case report harus. Pak Terawan, vaksin Nusantara ini diklaim personalized sehingga aman untuk segala usia dan juga pasien yang memiliki komorbid. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Ini jelas adalah keputusan etika, tetapi dasar keputusan yang kasus etika karena mengiklankan diri itu dokter tidak boleh. Diduga menarik biaya yang besar, itu tidak boleh. Secara etika ya. Teman-teman dari ID ini kan merasa paling benar sendiri saya lihat. Coba Anda cari jejak digital manapun yang namanya Dr. Terawan mengiklankan diri. Tidak ada namanya mengiklankan diri. Tidak ada masalah mengiklankan diri dari mana. Justru banyak sekali dokter-dokter luar yang mengiklankan diri di Indonesia. Mereka ini diam saja, tidak bertindak sama sekali. Ini tebang pilih kalau orang luar mereka diam, tapi kalau sama anggotanya sendiri galaknya tidak ketulungan. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh? Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Menurut saya butuh itu sehingga bisa dilakukan untuk hal yang lain di kemudian hari. Oh, karena begini-begini nggak boleh. Kalau tidak ada jawaban pasti, saya takut kemudian ini akan mengganggu proses riset yang lain-lain ke depan. Orang bisa menggagalkan riset tanpa argumentasi yang mungkin kita bisa uji bersama-sama. Betul tidak? Karena saya percaya bahwa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuat, tapi apa dasar-dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Nah, kami sangat taat pada pemerintah. Karena saya selalu menganggap pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kami akan taat. Saya mungkin satu dari yang sudah disuntik vaksin Nusantara dan sudah 53 hari atau 54 hari atau 55 hari. Sampai saat ini kondisinya baik-baik saja, pimpinan. Istri bahagia, kita bahagia, semua tidak ada gangguan medis yang saya alami. Ketampanan juga tidak berkurang sama sekali. Semua masih dalam rangka normal. Surat keputusan pemberhentian permanen Dr. Terawan dari keanggotaan ID dibacakan saat berlangsungnya Muktamar ke-31 ID yang digelar di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tidak boleh kita melarang riset terkecuali dia berbahaya bagi kemanusiaan.
terkecuali dia berbahaya bagi bangsa ini. Nah, pertimbangan itu mau saya dengar dari mereka. Saya mau tahu bagi BPOM, apakah seberbahaya itu ketika dicoba terjadi mutasi gen lalu kita jadi monster semua kah seperti itu? Kenapa KSAD itu apakah berbahaya buat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Kan kita butuh itu pimpinan. Saya butuh alasan yang sangat rasional terkait kepentingan yang sangat besar tentang kehidupan manusia, umat manusia, bangsa untuk sampai pada pelarangan itu. Dan kita harus uji bersama-sama di forum terhormat Komisi 7, segenting itukah sehingga harus dilarang? Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mendorong agar izin praktek dokter berada dalam domain pemerintah dan bukan dalam kewenangan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi saya kan mengatakan izin praktek itu menjadi domain negara saja ketimbang dikasih kepada rekomendasi satu organisasi profesi. Inovasi merupakan kunci bagi kemajuan sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, tentunya kita akan selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para inovator kita. Tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan, baik itu obat maupun vaksin, agar terwujud kemandirian di bidang farmasi. Nah, kami sangat taat pada pemerintah, karena saya selalu menganggap pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia, jadi kami akan taat. Ini hanya sifatnya terkait dengan masalah etik. Di dalam lembaga Ikatan Dokter Indonesia itu ada unsur-unsur yang mempunyai tupoksi yang berbeda. Kami adalah eksekutif organisasinya. Saya kira menurut saya ya, ini lebih bagus konsentrasi dalam penguatan dokter, perbaikan. Lebih baik kan dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik, lebih saling duduk sama lah, urusan-urusan begitu. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau begini caranya kan udah banyak sekali masyarakat menuntut, udah deh gitu. Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Apa sih yang dikhawatirkan dari proses riset ini? Mungkin Pak Dokter bisa sampaikan ke kita, apa sih kekhawatiran negara kalau riset dilanjutkan? Misalnya, apakah ada kerugian negara yang sangat besar di situ, membahayakan negara, membahayakan penduduk, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan kah? Atau apa? Apa yang kemudian membuat sepertinya ada sesuatu yang sangat penting, yang super penting, yang membuat ini harus dihentikan? Shit tenang ya. Iya Vanessa. Shit, you are strong. You are very strong. Artinya ya. Wah, sih aku ikut bahagia lah. Ibu terutama itu. Iya.